Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali dengan Karyan Gunawan Channel. Baiklah siswa-siswi SMK Al-Fatimiyah, marilah kita saksikan bersama video tentang apa itu virus corona. Halo, aku Virus, saudaranya virus flu. Namaku virus corona. Aku suka jalan-jalan dan melompat dari satu tangan ke tangan lain saat tos. Kamu pernah mendengar cerita tentang aku? Ya? Tidak. Kalau kamu sudah pernah mendengar tentang aku, bagaimana perasaanmu? Santai? Bingung? Khawatir? Penasaran? Grogi? Sedih? Aku bisa mengerti kalau kamu merasa. Aku pun akan merasakan hal yang sama. Kadang orang dewasa khawatir ketika membaca berita atau melihat aku di TV. Wow, aku masuk TV. Nah, aku akan bercerita tentang aku, sehingga kamu bisa paham. Ketika aku datang, aku akan membuat demam, sesak nafas, dan batuk. Tapi aku tidak akan berlama-lama di dalam tubuh manusia. Seperti kalau kamu lecet di lutut atau siku. Dadah! Jangan khawatir, keluargamu akan merawatmu. Mereka akan melindungimu. Kamu dapat membantu mereka dengan 1. Mencuci tangan dengan sabun dan air sambil bernyanyi. Kamu bisa menyanyikan lagu Naik Delman atau lagu lain kesukaanmu. 2. Menggunakan antiseptik dan menunggu sampai kering sambil berhitung sampai 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Kalau sudah kering, kamu bisa main lagi. Kalau kamu lakukan itu, aku tidak akan berkunjung. Dokter sekarang juga sedang bekerja menemukan vaksin supaya kamu tidak sakit ketika aku datang. Selesai. Sobat-sobat sekalian, jangan lupa klik like, subscribe, dan juga komen. Selamat menyaksikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku sekalian, siswa-siswi SMK Al-Fatimiyah yang Bapak banggakan. Alhamdulillah, pada kesempatan yang mudah-mudahan senantiasa diridhoi Allah Subhanahu wa taala dalam rangka pembelajaran kita di SMK Al-Fatimiyah terkait dengan keadaan kita yang akhir-akhir ini sangat ramai sekali adanya wabah virus corona, sehingga pembelajaran tetap kita bisa laksanakan walaupun laksana dalam keadaan jarak jauh. Pada kesempatan ini Bapak akan menyampaikan materi tentang latar belakang virus corona dan gejala terinfeksi virus corona. Anak-anakku sekalian yang Bapak cintai, perlu diketahui bahwa virus corona adalah sebuah keluarga virus yang ditemukan pada manusia dan hewan. Nah, sebagian virusnya dapat menginfeksi manusia serta menyebabkan berbagai penyakit, mulai dari penyakit umum seperti flu hingga penyakit-penyakit lainnya yang lebih fatal. Sehingga banyak yang terjadi dari akibat virus ini menyebabkan kematian.
Sehingga patut kiranya kita harus waspada dan hati-hati dengan adanya virus corona ini. Nah, kemudian bagaimana cara penyebaran virus corona ini terjadi? Semuanya siswa harus mengetahui untuk antisipasi kita sebagai bekal kita. Mudah-mudahan kita tidak sampai terkena virus corona ini. Seringkali virus ini menyebar antara manusia ke manusia melalui tetesan cairan dari mulut dan hidung saat orang terinfeksi sedang, batuk atau bersin. Mirip dengan cara penularan penyakit flu. Kemudian tetesan cairan dari mulut dan hidung pasien tersebut bisa jatuh dan tertinggal pada mulut dan hidung orang lain yang berada di dekatnya. Bahkan dihisap dan terserap ke dalam paru-paru orang tersebut melalui hidungnya. Nah, jadi dari penyebaran proses virus corona ini itu sangat rentan sekali terjadi dengan adanya kontak fisik secara langsung. Baik itu orang yang terkena virus memegang benda, kemudian oleh kita benda tersebut dipegang, kemungkinan benda tersebut bisa menularkan penyakit ataupun virus tersebut bisa berpindah ke orang yang sehat. Nah, gejala-gejala apa saja yang terjadi ketika orang terkena virus corona? Virus corona bisa menimbulkan beragam gejala pada pengidapnya. Gejala yang muncul ini bergantung pada jenis corona yang menyerang dan seberapa serius infeksi yang terjadi. Nah, gejala-gejala tersebut dibilang ringan. Ya, di antaranya ciri-ciri corona gejala ringan, pertama hidung beringus atau adanya cairan. Kemudian sakit kepala kita terasa sakit, pusing, ada batuk, kemudian sakit tenggorokan, terjadinya demam, dan merasa tidak enak badan. Itu gejala ringan. Kemudian ada juga beberapa gejala yang lainnya yang lebih daripada ringan ini. Nah, gejala yang berikutnya ini gejala yang menyebabkan yang sangat membahayakan. Infeksinya dapat berubah menjadi bronkitis dan pneumonia yang menyebabkan gejala seperti demam yang mungkin cukup tinggi bila pasien mengidap pneumonia. Kemudian adanya batuk disertai lendir, terjadinya sesak napas pada diri orang yang terjangkit virus, kemudian nyeri dada atau sesak saat bernapas dan batuk. Nah, infeksi bisa semakin parah. Infeksi-infeksi tersebut bisa semakin parah bila menyerang kelompok individu. Contohnya orang dengan yang punya riwayat sakit jantung atau punya penyakit riwayat paru-paru. Nah, orang yang dengan sistem kekebalan tersebut, maka sistem kekebalannya itu bisa dikatakan lemah. Kemudian diagnosis infeksi coronavirus. Nah, untuk mendiagnosis infeksi virus corona, dokter akan mengawali dengan anamnesis atau dengan cara wawancara medis. Nah, di sini dokter nanti akan menanyakan seputar gejala atau keluhan yang dialami oleh pasien. Nah, selain itu dokter juga akan melakukan pemeriksaan fisik, pemeriksaan darah untuk membantu menegakkan diagnosis tersebut. Nah, jadi kalau terjangkit gejala-gejala tersebut, segera periksakan ke dokter untuk mengetahui diagnosis, sejauh mana diagnosis tersebut berkembang tentang virus corona yang terjangkit tersebut. Nah, dokter mungkin juga akan melakukan tes dahak, mengambil sampel dari tenggorokan atau spesimen pernapasan lainnya. Nah, untuk kasus yang diduga infeksi novel coronavirus, dokter akan melakukan swab tenggorokan, ya. Kemudian fungsi ginjal dan lain sebagainya. Kemudian ada selanjutnya komplikasi infeksi.
coronavirus. Virus corona yang menyebabkan penyakit SARS bisa menimbulkan komplikasi pneumonia dan masalah pernapasan parah lainnya bila tidak ditangani dengan cepat dan tepat. Selain itu, SARS juga bisa menyebabkan kegagalan pernapasan, gagal jantung, hati, dan kematian. Nah, inilah sebab-sebab yang sangat parah sekali sehingga banyak orang yang tidak bisa ditolong karena sudah terjangkit ataupun gejala yang sangat berat sekali. Pengobatan infeksi coronavirus. Tak ada perawatan khusus untuk mengatasi infeksi virus corona. Umumnya pengidap akan pulih dengan sendirinya. Namun ada beberapa upaya yang bisa dilakukan untuk meredakan gejala infeksi virus corona ini. Misalkan di sini contohnya minum obat. Minum obat yang dijual bebas untuk mengurangi rasa sakit, demam, dan batuk. Namun jangan berikan aspirin pada anak-anak. Yang kedua, gunakan pelembab ruangan atau mandi air panas untuk membantu meredakan sakit tenggorokan dan batuk. Perbanyak istirahat, perbanyak asupan cairan tubuh. Kemudian jika merasa khawatir dengan gejala yang dialami, segeralah hubungi penyedia layanan kesehatan. Itu barangkali langkah-langkah yang harus dijalankan bagi siapapun yang terkena gejala virus ini. Tapi mudah-mudahan kita semua ini hanya sebatas pengetahuan saja, kita semua tidak terjangkit ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar siswa-siswi SMK Al-Fatimiyah? Semoga kalian dalam lindungan Allah dan diberikan kesehatan selalu. Sekarang Bapak akan menjelaskan kembali tentang pencegahan infeksi coronavirus. Sampai saat ini belum ada vaksin untuk mencegah infeksi virus corona. Namun, setidaknya ada beberapa cara yang bisa dilakukan untuk mengurangi resiko terjangkit virus ini. Berikut upaya yang bisa dilakukan. Sering-seringlah mencuci tangan dengan sabun dan air selama 20 detik hingga bersih. Hindari menyentuh wajah, hidung, atau mulut saat tangan dalam keadaan kotor atau belum dicuci. Hindari kontak langsung atau berdekatan dengan orang yang sakit. Hindari menyentuh hewan atau unggas liar. Membersihkan dan mensterilkan permukaan benda yang sering digunakan. Tutup hidung dan mulut ketika bersin atau batuk dengan tisu. Kemudian buanglah tisu dan cuci tangan hingga bersih. Jangan keluar rumah dalam keadaan sakit. Kenakan masker dan segera berobat ke fasilitas kesehatan ketika mengalami gejala penyakit saluran napas. Nah, itu pencegahan infeksi coronavirus. Ya, silakan dilakukan oleh anak-anak sekalian, ya, yang tadi Bapak sudah paparkan. Itu poin-poinnya, tolong diingat. Selanjutnya, bagaimana cara penyebaran virus corona? Badan Kesehatan Dunia atau disebut dengan WHO mengungkapkan cara penyebaran virus corona dari satu orang ke lainnya. Menurut WHO, ketika seorang yang menderita COVID-19 batuk atau bernapas, mereka melepaskan seperti tetesan cairan yang juga terdapat virus corona. Kebayangkan tetesan atau cairan itu jatuh pada permukaan dan benda di dekatnya seperti meja atau telepon. Orang bisa terpapar atau terinfeksi COVID-19 dengan menyentuh permukaan atau benda yang terkontaminasi dan kemudian menyentuh mata, hidung, atau mulut. Nah, itu penyebaran virus corona, ya.
Jika ada berdiri pada jarak 1 atau 2 meter dari seseorang dengan COVID-19, Anda dapat terjangkit melalui batuk, termasuk saat mereka mengembuskan napas. Dengan kata lain, COVID-19 menyebarkan serupa cara untuk flu. Sebagian besar orang yang terinfeksi COVID-19 mengalami gejala ringan dan sembuh. Namun beberapa kasus virus corona berlanjut dengan mengalami penyakit yang lebih serius dan mungkin memerlukan perawatan di rumah sakit. Risiko penyakit atau terinfeksi virus corona kian meningkat bagi Anda dengan usia 50 ke atas. Usia tersebut disebut lebih rentan daripada mereka yang di bawah 50. Orang dengan melemah sistem kekebalan tubuh dan orang-orang dengan kondisi seperti diabetes, penyakit jantung, dan paru-paru juga lebih banyak rentan terhadap virus corona. Nah, kalian yang masih umur 17, 15, 16 ya, ayo, nah, teruslah olahraga, makan yang sehat, sering makan buah-buahan, perbanyak air minum. Ya. Jagalah kesehatan kalian semua ya selama di rumah. Ya, Bapak himbau jangan bergadang, karena keseringan bergadang itu juga bisa penyebaran virus corona juga. Ya, karena kekebalan tubuhnya melemah, akhirnya terjangkit oleh virus corona. Seperti itu. Ya. Baik, ini hanya itu yang bisa Bapak sampaikan untuk kalian yang di rumah. Mudah-mudahan apa yang tadi Bapak sampaikan dengan Pak Haji Cecep, ya, mudah-mudahan bisa dipahami, diresapi, ya, dan diaplikasikan di rumah. Ya, seperti itu. Baik, demikian pemaparan materi tentang virus corona. Semoga bermanfaat. Ihdinas siratal mustaqim. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. SMK Bisa Corona lawan.